Hai semuanya, di video kali ini aku akan memberikan ke kalian tips-tips dalam membuat catatan yang efektif dan efisien. Banyak dari antara kita yang tetap mengalami kesulitan baik dalam proses mencatat maupun memahami catatan kita sendiri. Nah, video ini akan membantu kalian dalam memecahkan masalah ini. Video ini adalah persembahan dari Anak Akademi Indonesia, so jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe untuk video-video menyusul lainnya. Sebagai bahan untuk video ini, aku sudah mengumpulkan semua buku catatan kuliah yang dulu aku gunakan. Dari waktu ke waktu, banyak hal yang aku pelajari hingga bisa mendapatkan metode-metode mencatat yang menurut aku paling efektif. Selain itu, juga ada metode yang aku dapat dari searching-searching dan walaupun pernah aku gunakan, namun saya rasa hal ini sangat baik untuk dicoba. So, let's just begin. Yang pertama adalah hindari penggunaan kertas atau background dengan pola yang terlalu ramai. Aku paham kalau kertas-kertas seperti ini kadang sangat menggoda untuk dibeli, tapi sebaiknya jangan menggunakan kertas jenis ini sebagai catatan. Sebaliknya, gunakanlah background kertas yang polos. Aku pribadi lebih menyukai kertas yang putih polos atau setidaknya kertas bergaris biasa yang dijual di pasaran. Hal ini untuk menghindari pengalihan fokus dari materi yang dicatat. Nah, setelah menggunakan kertas yang sesuai, ada beberapa metode pencatatan yang menurut aku akan cukup efektif dan dapat diterapkan secara umum. Ada 5 metode, yaitu outline, cornell, mind map, flow, dan yang terakhir adalah metode untuk kamu si pemalas yang aku sebut dengan metode lazy. Langsung saja, yang pertama adalah outline. Outline adalah metode yang menurut aku paling mudah dan simple. Selain itu, aku yakin sudah banyak yang menggunakan metode ini. Intinya adalah menyusun tiap topik, subtopik, dan ide-ide pemikiran menggunakan penomoran ataupun poin-poin di tiap barisnya. Sebenarnya metode ini akan sangat efektif dilakukan untuk mencatat cepat menggunakan komputer, karena dapat dengan mudah ditambahkan poin baru atau dikurangi, sehingga bisa terkesan lebih rapi. Namun dengan tulisan tangan pun metode outline dapat digunakan. Ini contohnya adalah catatan kuliah aku menggunakan metode outline. Biasanya di paling tengah akan ada tulisan judul dan kemudian diikuti dengan subbab-subbab berwarna mencolok, dan selanjutnya di dalam subbab akan ada poin-poin yang menggambarkan ide dari subtopiknya. Yang kedua adalah cornell. Metode menulis catatan dengan sistem Cornell dikembangkan oleh Dr. Walter Pope dari Universitas Cornell. Ini adalah sistem yang digunakan secara luas untuk mencatat materi perkuliahan atau saat membaca. Caranya adalah dengan membuat garis horizontal dengan jarak 5 atau 6 baris dari bagian bawah. Usahakan buat dengan garis yang tebal supaya terlihat batasnya. Lalu buat garis vertikal dengan panjang sekitar 5 cm dari bagian kiri. Garis ini harus memanjang dari garis horizontal sampai ke bagian atas kertas. Ketiga kolom ini digunakan untuk mencatat, kemudian kolom kata kunci, dan yang terakhir adalah untuk kolom sebagai tempat rangkuman. Untuk ukuran ini bisa disesuaikan dengan ukuran kertas dan juga keperluan kita masing-masing. Kalau kamu mencatat dengan metode Cornell, gunakanlah kalimat-kalimat yang ringkas. Jangan menggunakan kata-kata yang terlalu panjang. Terus untuk di bagian kolom yang kecil, kamu bisa menuliskan kata-kata kunci, istilah-istilah asing, dan juga pertanyaan yang terkait dengan materi. Selain itu, jawaban dari pertanyaan yang dibuat tadi dapat diselipkan kembali di kolom catatan. Nah, yang terakhir adalah kolom yang paling bawah, digunakan untuk mereview kembali bahan yang telah dicatat di atas. Inilah kelebihan metode Cornell. Kita akan dipaksa untuk membaca dan memahami sedikit demi sedikit, sehingga pada saat nantinya diperlukan, kita hanya perlu mengulang sedikit dan tidak belajar semuanya dari awal. Metode selanjutnya adalah mind map. Nah, metode ini dipopulerkan oleh Tony Buzan, seorang penulis dan bintang televisi terkenal di Inggris. Otak kita tidak didesain untuk menghafalkan catatan linier alias runut ke bawah. Mencatat dengan metode mind mapping akan membuat otak kanan dan kiri bekerja sama. Mencatat secara linier berarti menggunakan cara kerja otak kiri, sedangkan mencatat dengan sistem mind mapping adalah cara kerja otak kanan yang melibatkan kreativitas, imajinasi, visualisasi, dan hubungan langsung dengan otak bawah sadar sehingga mudah untuk diingat. Begitulah kira-kira katanya. Ada banyak jenis mind map yang bisa kita buat bergantung kepada jenis bahan yang akan dicatat. Biasanya kita menuliskan dulu topik utamanya, kemudian berlanjut ke rangkaian cabang-cabang subtopik, atau juga dilanjutkan dengan cabang-cabang dari si subtopik. Dapat juga dilakukan seperti workflow atau langkah pekerjaan yang bertahap. Kalau kalian tahu tabel periodik, itu juga menjadi salah satu produk dari
tipe mind mapping, di mana intinya adalah mempermudah penghafalan dengan menyeimbangkan kerja otak kiri dan juga kerja otak kanan. Ini adalah salah satu contoh dari mind mapping yang pernah aku buat. Dan ada pula yang bentuknya seperti table. Selanjutnya ada flow. Cukup sulit untuk menceritakan metode ini secara singkat. Metode flow ini cukup unik dan berbeda dari sistem pencatatan biasanya yang cenderung berurutan menyesuaikan dengan konteks materi. Metode flow diperkenalkan oleh Scott Young dan merupakan metode yang digunakan untuk mencatat pelajaran di kelas atau pengajaran yang menggunakan sistem audio. Dengan harapan pada saat kita mencatat, tidak hanya sekedar mencatat, tapi juga sekaligus belajar materi yang diberikan. Kelemahan dari metode mencatat pada umumnya adalah kita cenderung untuk mengikuti hierarki yang diberikan, mencatat semua detail secara urut, dan hampir sama persis seperti menduplikasi apa yang diajarkan dengan harapan kita dapat mempelajarinya lagi di lain waktu. Nah, metode ini akan memaksa kita untuk mempelajari materi tersebut saat itu juga dengan fokus mencatat detail apa saja yang kita pelajari dari materi yang diberikan beserta hubungannya satu sama lain, dengan pula mind mapping yang akan membuat proses pencatatan lebih cepat. Tidak harus mengikuti hierarki atau urutan pengajaran yang diberikan. Justru idenya adalah catatan yang menyesuaikan apa yang kita pelajari saat itu. Yang terakhir adalah lazy. Tipe terakhir ini bisa digunakan untuk kamu yang sangat malas sekaligus untuk kamu yang sangat rajin. Beberapa materi memerlukan kita untuk bisa menggambar. Jika gambar yang diperlukan cukup sederhana seperti tabung atau seperti ini, tidak masalah bagi kebanyakan orang. Tapi, bagaimana jika yang dibutuhkan adalah gambar-gambar seperti ini? Beberapa pengajar telah menyiapkan slide pelajaran yang dapat kita download sebelum kelas dimulai. Nah, kita dapat mencetak slide-slide tersebut dan menempel gambar yang rumit di buku catatan untuk memudahkan kita nantinya saat belajar. Ini biasanya aku terapkan karena aku cukup malas untuk mencari dan membawa banyak bahan seperti bawa buku catatan, bawa laptop, kemudian masih banyak fotokopian dan lain-lain. Itu aku sangat malas. Jadi sebisa mungkin saya menyatukan di buku catatan karena beberapa gambar memang sangat tidak mungkin untuk digambarkan secara manual seperti ini. Nah, buat kamu yang super malas untuk menyiapkan catatan, apalagi memotong dan menempel, gunakan saja slide-slide tersebut secara langsung dan mencatat apa yang dikatakan pengajar di kelas mengenai tiap slide tersebut langsung di kertas slide-nya. Akan menjadi jauh lebih mudah dan tidak banyak bahan yang perlu catat ulang karena semuanya sudah ada di slide yang kita print tadi. Tips tambahan, untuk alat tulis yang wajib dimiliki adalah pena tinta hitam, 2 pena tinta warna, dan 1 stabilo. Atau jika sulit, pena tinta warna cukup 1 saja. Nah, tinta warna ini kita gunakan untuk menandai setiap penulisan bab dan atau juga subbab untuk membedakan dengan warna isi bab secara umum, sehingga mudah untuk dicari. Dan sticky note, kertas kecil-kecil ini tidak pernah ketinggalan ada di perlengkapan stationery aku, karena sangat berguna untuk menambahkan hal-hal penting di buku catatan tanpa menghapus atau menghilangkan tulisan sebelumnya. Dan bisa digunakan untuk menandai halaman, juga untuk tempat menuliskan rumus-rumus yang berhubungan dengan topik tertentu di halaman yang sama secara langsung sehingga kita tidak perlu membolak-balik buku. Nah, untuk hal yang lebih kompleks dan lebih besar atau memerlukan space yang luas, sticky notes ini biasa aku ganti dengan HVS berwarna. Biasanya kertas HVS ini aku isi penurunan rumus-rumus yang penting atau berbagai bahan yang memang sangat penting seperti list nama tokoh, kamus, dan lain-lain. Kemudian HVS tersebut aku tempel di buku catatan dan dilipat sehingga kita dapat dengan mudah mencari di buku catatan dan tidak bercampur dengan materi lain. Oke, sekian untuk video kali ini. Thank you so much for watching dan jangan lupa follow aku di Unacademy di alamat sebagai berikut. And see you when I see you.